Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami datang dengan apa adanya kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami, rasa lelah kami dan isi hati kami. Biarlah di dalam saat teduh ini kami rindu dipulihkan dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Bukakan pengertian kami saat kami membaca dan mendengar firman-Mu, dan ajari kami untuk hidup di dalam ketaatan. Biarlah persekutuan kami dengan-Mu hari ini boleh membawa sukacita dan damai di dalam hati kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Imamat 4 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara-saudara, bayangkan seseorang yang hidup dengan senyum di wajahnya, menjalani rutinitas seperti biasa, melayani, bekerja, bahkan tampak rohani. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak beres. Bukan dosa besar yang terlihat jelas, tetapi perasaan bersalah yang samar, sikap hati yang tidak murni, atau kelalaian yang tidak disadari. Ia mencoba mengabaikannya, menutupinya dengan kesibukan, atau bahkan membenarkannya. Namun jauh di dalam ada jarak yang terasa antara dirinya dan Tuhan. Seringkali kita hidup seperti itu. Kita tidak merasa melakukan kesalahan besar, tetapi juga tidak benar-benar merasakan kedekatan yang hangat dengan Allah. Di Imamat 4 ini membawa kita melihat bahwa bahkan dosa yang tidak disengaja pun tetap penting di hadapan Allah. Pasal ini menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Ia menyediakan jalan untuk memulihkan hubungan itu. Di dalam Imamat 4 ayat yang ke-35b berkata, demikianlah imam mengadakan pendamaian baginya karena dosa yang telah diperbuatnya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat ini menyingkapkan 3 kebenaran rohani yang sangat dalam. Pertama, yaitu dosa itu sendiri nyata dan harus diselesaikan. Dalam konteks Imamat 4, bahkan dosa yang tidak disengaja tetap membutuhkan pendamaian. Ini menunjukkan bahwa standar kekudusan Allah begitu tinggi. Seringkali kita menganggap ringan dosa-dosa kecil, seperti sikap hati, kelalaian, atau ketidakpekaan. Namun di hadapan Allah, semua itu tetap mencemarkan relasi kita dengannya. Kesadaran inilah seharusnya membawa kita pada kerendahan hati, bukan pada pembenaran diri. Yang kedua, Allah menyediakan jalan pendamaian. Manusia tidak diminta mencari caranya sendiri. Allah sendiri yang menetapkan sistem korban, dan imam menjadi perantara yang menjalankan pendamaian itu. Ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah yang Allah sediakan. Di sini kita melihat hati Allah yang bukan hanya adil, tetapi juga penuh kasih. Ia tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah pengampunan. Pendamaian bukan sekedar ritual, tetapi menghasilkan sesuatu yang nyata, yaitu dosa dihapuskan dan relasi dipulihkan. Kata pengampunan berbicara tentang beban yang diangkat, hutang yang dihapus, dan hati yang dibebaskan. Inilah kerinduan setiap jiwa, bukan sekedar merasa lebih baik, tapi benar-benar diampuni dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara-saudara, mari datang dengan kerendahan hati, jangan menunda pengakuan dosa. Jangan menutupi apa yang Tuhan ingin pulihkan. Mungkin bukan dosa besar yang terlihat, tetapi sikap hati yang mulai menjauh, kasih yang mulai dingin, atau kepekaan yang mulai tumpul. Bawalah semuanya kepada Tuhan, sebab di dalam Dia selalu ada pendamaian.
dan di ujungnya ada pengampunan yang memulihkan hidup sepenuhnya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa dosa sekecil apapun dapat menjauhkan hati kami daripada-Mu. Ampunilah kami Tuhan atas sikap hati kami yang tidak peka, mungkin juga kasih yang mulai dingin, dan setiap hal yang kami sembunyikan di dalam hati. Tolong kami Tuhan untuk datang kepadamu dengan kerendahan hati dan kejujuran tanpa menutupi kelemahan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam dosa, tetapi menyediakan pengampunan melalui pengorbanan Kristus. Pulihkan kembali hubungan kami denganmu, lembutkan hati kami, dan dekatkan kami kembali kepada hadirat-Mu. Biarlah hidup kami terus diperbarui oleh kasih dan anugerah-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.